Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Baik Haulia Janatun, NIM D1 A20096, kelas hukum acara PTUN B1. Jadi di sini saya akan menjelaskan terkait dengan alat bukti, khususnya dalam peradilan tata usaha negara. Tapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, apa sih alat bukti dalam hukum acara PTUN ini? Jadi, MYY Harhab menyebutkan bahwa alat bukti itu adalah suatu hal berupa bentuk atau jenis yang dapat membantu dan memberikan keterangan untuk mempermudah penilaian hakim di pengadilan. Lalu apa saja sih jenis-jenis dari alat bukti ini? Yang pertama, surat atau tulisan. Jadi, surat atau tulisan ini adalah suatu yang membuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang yang ditujukan untuk dirinya dan atau diberikan soal yang diajukan dirinya dan orang lain yang dapat digunakan untuk alat pembuktian. Lalu yang kedua ada keterangan ahli. Jadi keterangan ahli ini adalah pendapat yang diberikan dalam persidangan tentang hal yang diketahui menurut pengalaman dan pengetahuannya, dan tentunya hal-hal yang ada atau yang dibidangi oleh ahli tersebut. Lalu yang ketiga adalah keterangan saksi. Jadi keterangan saksi ini dituangkan dalam pasal 164 Undang-Undang PTUN yang menyebutkan bahwa keterangan saksi dianggap sebagai alat bukti apabila keterangan itu berkenaan dengan hal yang dialami, dilihat, didengar, dan oleh saksi itu sendiri. Jadi keterangan saksi ini adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang langsung melihat atau mengetahui hal tersebut. Yang keempat ada pengakuan para pihak yang bersengketa. Pasal 105 menentukan bahwa pengakuan para pihak tidak dapat ditarik kembali kecuali berdasarkan alasan yang kuat dan dapat diterima oleh hakim yang bersangkutan. Yang kelima, ada pengetahuan hakim. Jadi, mengenai alat bukti pengetahuan hakim, dituangkan dalam pasal 106 menentukan bahwa pengetahuan hakim adalah hal yang olehnya diketahui dan diyakini kebenarannya. Lalu, apa saja sih alat bukti surat atau tulisan itu? Diatur dalam pasal 101 bahwa surat atau tulisan itu terdiri dari 3 jenis. Yang pertama, akta otentik. Menurut pasal 1868 KUHP, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat. Jadi, akta otentik adalah suatu akta yang bentuknya ditentukan oleh undang-undang atau dibentuk oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu. Yang kedua, akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan yaitu surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk dipergunakan sebagai alat bukti tentang peristiwa yang tercantum di dalamnya. Akta di bawah tangan ini bisa dibuat sedemikian rupa atas dasar kesepakatan para pihak, dan yang penting tanggalnya bisa dibuat kapan saja. Yang ketiga, surat-surat lain yang bukan akta. Dalam praktiknya, nanti yang akan banyak diajukan adalah stat surat, resmi ataupun tidak resmi di bawah tangan, yang terutama merupakan unsur rangkaian dilahirkannya keputusan yang sedang digugat. Namun, surat yang berasal dari tergugat biasanya merupakan surat resmi, bukan akta otentik yang dapat kita sebut surat jawaban yang ada kaitannya dengan perkara yang diperiksa. Di antaranya meliputi surat-surat jawaban dari pihak tergugat yang merupakan alat bukti yang digunakan untuk memberikan jawaban terhadap apa yang digugat dan untuk memberikan suatu kekuatan tambahan pada surat gugatan yang digugat oleh para penggugat tersebut.
Sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.